Bapak Ibu semua bersukacita sore hari ini. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi kita semua, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ada 6 hal yang tidak dimengerti oleh umat Tuhan. Kita bahas yang minggu lalu, ada 2 poin yang sudah kita bahas. Yang pertama, seringkali umat Tuhan tidak menyadari kalau dirinya dikasihi Allah. Ya, karena iri. Yang kedua, kita bahas minggu lalu, seringkali umat Tuhan bawa roti yang cemar, yaitu roti yang tidak terbaik, ya, tidak memberi yang terbaik. Ya. Ini seri dari kitab Maleakhi, Bapak Ibu. Maleakhi saya ada siapkan 4 khotbah. Yang 3 pertama adalah seri dari 6 hal yang tidak disadari oleh umat Tuhan. Seringkali umat Tuhan nggak sadar, gitu ya, tapi dilakukan. Gitu. Yang keempat nanti Maleakhi 4. Siapa yang di hari Tuhan hangus? Ada 2 kriteria. Ya, ini khotbah berseri, silakan dicatat Bapak Ibu, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Kita bahas yang ketiga dan yang keempat. Apa yang nggak disadari oleh umat Tuhan? Yang ketiga, seringkali umat Tuhan nggak sadar bahwa sedang menutup mezbah dengan air mata. Nggak sadar, tiba-tiba nggak sengaja kita menutup mezbah dengan air mata. Kita buka bersama-sama Maleakhi 2 ayat 13 sampai 14 sampai 15 ya. 13, 14, 15 kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, ayat 15 kita baca bersama-sama. Maleakhi 2 ayat 3 sampai 13 sampai 15. 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan dengan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Bapak Ibu, kalau mezbah kita penuh air mata, Tuhan gak berkenan sama kita. Bahkan persembahan kita ditolak sama Tuhan. Ya, 14 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang digendaki? Kesatuan itu, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amin. Bapak Ibu, kenapa mezbah dipenuhi air mata? Kenapa orang umat Tuhan seringkali lupa? Kok tiba-tiba mezbahku penuh air mata? Aku kok gak dikenan? Jawabannya adalah karena tidak setia kepada pasangan. Di sini tulis tidak setia kepada istri masa muda. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menghendaki kesetiaan ada dalam keluarga kita. Ternyata kalau kesetiaan itu ada dalam keluarga kita dikenan sama Tuhan. Keluarga kita diberkati sama Tuhan. Ayo momen yang baik, Imlek ini momennya keluarga ya. Semua keluarga kumpul ya. Semoga kita renew, perbaharui keluarga kita. Saling setia, saling mengasihi. Ya. Jangan datang cuma minta angpau kan gitu ya. Oh datang cuma minta angpau, jangan. Tapi biarlah kita kumpul semakin setia, mengasihi satu sama lain. Ya. Saat itulah berkat Tuhan melimpah dalam keluarga kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapa yang menemukannya? Tuhan cari orang setia. Semoga ada di tempat ini, pagi hari ini. Hati kita semua setia. Setia sama pasangan, ya. Setia sama anak-anak, ya. Setia sama Tuhan. Kalau mezbah penuh air mata, ada ketidaksetiaan, Tuhan gak terima semua persembahan kita. Kita gak dikenan Tuhan. Karena itu ayo perbaharui. Coba yang datang sama suami istri boleh digandeng istrinya boleh ya Pak ya. Ini kan satu rumah ya, boleh ya. Sudah ngomong ini belum? Ya, ayo sekarang digandeng istrinya. Ini aku akan setia
kepadamu sampai mati. Ayo katakan ya, suami istri. Coba ya, 1, 2, 3. Wah ini. Saya akan cinta, setia sama kamu sampai mati. Sekarang anak-anak. Siapa yang datang dengan anak-anaknya? Katakan kepada anak-anaknya, aku cinta kamu nak, mama cinta kamu. Mungkin kita gak pernah ngomong, setahun lewat kita gak pernah ngomong sama anak-anak kita. Nyo, mama cinta sama kamu. Nih, Me, ya, nak, mama cinta sama kamu. Papa cinta sama kamu. Mungkin anak-anak gak pernah dengerin dari kita. Ayo kita setia sama keluarga. Itu kunci kita diberkati Tuhan. Ya. Ayo setia. Ya. Mesbah kita gak akan penuh air mata, tapi penuh berkat Tuhan. Apa yang kita korbankan diterima, dan hidup kita berkenan. Tenang, kalau kita orang berkenan sama Tuhan, masa depan orang berkenan itu pasti cerah. Diberkati, penuh pengharapan, penuh berkat Tuhan, penuh kebahagiaan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada seorang bernama Christopher Reeves dan Dana Reeves. Mereka pasangan yang serasi. Mereka sama-sama aktor dan aktris. Cantik, ganteng, luar biasa. Bapak Ibu familiar nggak dengan yang cowok? Christopher Reeves ini adalah seorang aktor yang terkenal dengan perannya sebagai Superman. Ya, klik ya. Wah, dia sebagai Superman. Wah, ganteng, keren, badannya bagus. Waktu sejayanya dia sama istrinya sama-sama jadi aktris. Istrinya pun main film, nyanyi, luar biasa. Satu kali ketika mereka menjalani perjalanan pernikahan mereka, Christopher Reeves ini naik kuda, suka naik kuda. Tiba-tiba dia jatuh dari kudanya, kecelakaan. Tulang punggungnya ini patah, pecah, nggak bisa pulih. Jadi dia akhirnya naik kursi roda. Karena tulang punggung, syaraf semua kena. Jadi dia susah bicara, susah gerak, susah semua. Akhirnya dia cuma bisa duduk. Bahkan susah nafas, dikasih selang. Bapak Ibu Saudara, ternyata istrinya Dana Reeves ini tetap setia merawat Christopher Reeves. Sampai Dana Reeves ini, klik ya, meninggalkan pekerjaannya sebagai aktris, penyanyi, ditinggal semua. Dia ngerawat Christopher. Setiap hari, gak bisa apa-apa Bapak Ibu. Bangun aja gak bisa. Tapi Dana ini setia merawat suaminya. Banyak laki-laki ngomong sama Dana Reeves, alah buat apa kamu setia sama suamimu? Suamimu lo gak bisa apa-apa, gak bisa kerja, berdiri aja gak bisa. Kayak apa kamu setia? Sama aku aja loh. Dana Reeves gak mau. Dia istri yang setia. 9 tahun dia rawat Christopher Reeves. Akhirnya sampai Christopher meninggal. Ya, karena sudah selesai. Setelah meninggal Christopher, Dana Reeves semakin banyak didekati cowok-cowok artis. Wah. Apa yang dikatakan Dana Reeves? Sorry, aku mau belajar setia. Dia menolak semua. Sampai beberapa tahun kemudian, dia sakit dan tubuhnya lemah, lalu dia meninggal. Sebuah kesetiaan, harganya mahal. Sudahkah Tuhan temukan umat Tuhan yang setia? Kalau dunia sekarang nikah cerai. Oh selingkuh tuh biasa, oh Pak selingkuh tuh biasa. Namanya juga laki-laki. Oh salah besar. Ketika kita gak setia, mesbah kita penuh air mata. Dan gak akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa, doa yang dijawab adalah ketika 2 orang satu hati berdoa bersama-sama. Itu bicara keluarga. Hari ini saat keluarga kita bersatu, ya, mumpung momentumnya Imlek ya, ketemu, ayo ngampuni, ayo nyatu, ayo setia. Disitulah kunci kita diberkati Tuhan. Ya, Christopher Reeves, Dana Reeves setia, karena istri suami seperjanjian sampai mati. Ya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua setia. Satu kisah lagi Bapak Ibu, ini kisah nyata juga. Bapak Ibu Strauss namanya ya. Karena dia orang English jadi namanya agak sulit.
Strauss. Mereka berdua naik kapal Titanic yang patah itu. Ketika sudah kabin itu terisi penuh air. Bapak Strauss ini, suami ini, ngantarkan istrinya ke Sekoci. Sudah naik istrinya ke Sekoci. Naik. Ternyata gak cukup. Lalu suaminya ngomong, istriku berangkat aja. Selamatkanlah dirimu. Nanti cari laki-laki lain yang bisa jaga kamu. Gak apa-apa, gak cukup. Aku berhenti sini ya. Selesai aku di sini. Kamu cari laki-laki lain, lanjutkanlah hidupmu. Aku sangat mengasihi engkau. Tiba-tiba Ibu Strauss ini lompat dari Sekoci. Lalu memeluk suaminya. Lalu berkata, sorry Pak, kita mulai bareng. Kita mengakhiri bareng. Kalau memang terakhir di sini, ya kita selesaikan bersama-sama. Akhirnya mereka berdua tinggal di kapal Titanic dan tenggelam bersama. Harga sebuah kesetiaan. Bapak Ibu, kesetiaan itu pilihan. Setia itu milih. Kita punya beribu satu pilihan. Mau setia, mau selingkuh kapan, sama siapa, bisa aja. Tapi kunci hari ini mesbah kita berkenan. Ayo belajar setia. Saat kita setia, maka hidup keluarga kita pulih, diberkati. Mesbah kita dapat perkenanan dan kita dapat kemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh ya sekali lagi ya? Kurang mantep tadi. Wah, ininya kurang mantep Pak. Bu, ngomong sekali lagi ya sama istrinya ya, digandeng dong ya. Ini kan nggak apa-apa, satu rumah kan ya, nggak apa-apa kan ya. Gandeng suaminya istrinya ya. Katakan, Ma, Pa, Bu, ini aku setia sama kamu sampai akhir. Katakan ya, 1, 2, 3. Loh, cok malu-malu tak Pak? Bu, malu dilihat arek-arek cilik kan ya. Oh, jangan malu. Wah, saat orang tua melakukan ini, wah mata anaknya itu berbinar-binar. Karena tahu orang tuanya setia sama dia. Banyak anak-anak berontak, cari masalah. Kenapa? Karena nggak dapat perhatian, nggak dapat kasih. Waktu anak itu dapat kasih, maka anak itu sayang sama orang tua, juga setia. Katakan sama anak-anak sekarang ya. Wah, kalau tadi suami istri mungkin malu sama anaknya. Sekali lagi, katakan, Nak, Papa cinta kamu, Mama cinta kamu. Siap ya? 1, 2, 3, Ma. Papa cinta kamu, Mama cinta kamu ya. Anak-anak juga ngomong ya. Biasa, jangan gitu ya. Ngomong, Mama aku cinta Mama, Papa ya. Momen yang baik, perbarui keluarga kita, perbarui kasih kita. Karena ternyata Tuhan itu memberkati keluarga yang setia. Anak yang setia, suami istri yang setia, orang tua yang setia. Engkau pasti diberkati Tuhan. Tahun baru, hubungan yang diperbarui, keluarga yang diperbarui, berkatnya juga baru dan melimpah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Kita lanjut poin kedua yang terakhir Bapak Ibu kita bahas hari ini. Apa yang gak disadari umat Tuhan? Kalau yang pertama minggu lalu kita bahas Tuhan mengasihi kita semua. Umat Tuhan gak sadar. Yang kedua, mungkin bawa roti yang cemar. Yaitu sesuatu yang gak terbaik Tuhan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan murka. Yang ketiga, kita belajar hari ini seringkali umat Tuhan gak sadar. Menutup mesbah dengan air mata. Waktu gak setia. Di situ mesbah kita penuh air mata, gak ada perkenanan. Yang terakhir Bapak Ibu ya, hari ini. Yang keempat, apa yang gak disadari umat Tuhan? Seringkali umat Tuhan itu gak sadar kalau menyusahkan hati Tuhan. Bagaimana Pak cara menyusahkan? Kita baca ya, Maleakhi 2 ayat 17. Maleakhi 2 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ini pikiran orang salah. Tuhan susah kenapa? Karena umatnya ini menyangka kalau berbuat jahat itu Tuhan senang.
Kalau berbuat jahat itu Tuhan nggak hukum. Tuhan susah. Bapak Ibu, hari ini hubungan yang kedua harus dipulihkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita nggak mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan. Miskomunikasi. Harus kita perbaiki. Bapak Ibu, Christianity is not a religion. It's a relationship. Kekristenan ini bukan kaku ya, kayak agamawi. Oh, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Enggak. Tapi sebuah hubungan. Maka itu Tuhan kita memperkenalkan kepada kita. Kita disuruh sebut Tuhan kita Bapa. Kita anaknya. Banyak anak-anak Tuhan enggak tahu hatinya Bapa. Bapa ini hatinya apa? Seringkali kita salah mengerti. Karena itu betapa pentingnya kita perbarui hari ini. Jangan menyusahkan hati Tuhan. Kita harus mengerti firman. Mengerti hatinya Bapa. Bapak Ibu, ketika anak sulung itu marah saat adiknya pulang, di situ kelihatan anak sulung ini nggak mengerti hatinya Bapa. Bapa itu ketakutan anaknya hilang. Bapak itu nunggu adiknya si sulung ini pulang. Tapi si sulung ini nggak tahu hati Bapak. Dia malah marah, dia malah benci, dia malah iri. Oh, salah besar. Tuhan nggak berkenan kalau kita nggak mengerti hatinya. Bapak Ibu, dalam hubungan seringkali juga ada miskomunikasi. Hati-hati. Seperti Nadab dan Abihu. Ya, Nadab dan Abihu ini membawa mungkin dikira yang terbaik. Wah, aku coba racik api baru. Supaya Tuhan senang, aku racik api baru. Wah, ini yang terbaik buat Tuhan. Ternyata Tuhan tidak berkenan. Maka mereka berdua dihabisi sama api Tuhan. Ya, jangan menyusahkan hati Tuhan, kita harus mengerti. Ya, jangan sampai kita bawa adat. Oh ya, dulu kita sering memuja-muja dewa dengan membawa Yosua. Kita bawa ke gereja, oh nggak cocok. Belum tentu Tuhan berkenan. Sama kayak orang Israel. Orang Israel pernah menyembah berhala. Ketika menyembah berhala, mereka lakukan apa? Nyembelih anak. Anak itu dilempar di tebing. Ini buat dewa. Satu kali orang Israel lakukan itu buat Tuhan. Wes ini anak disembelih, ini buat Tuhan. Tuhan marah. Tuhan marah. Kelihatannya ngasih yang terbaik, tapi bukan berkenan kepada Tuhan. Hari ini mari kita belajar tahu isi hati Tuhan. Bangun komunikasi, banyak doa, banyak firman. Baca firman Tuhan. Bapak Ibu, saya baca sebuah artikel menarik tentang anjing dan kucing. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara suka hewan peliharaan. Ini dua hewan favorit. Ya. Nah, kenapa anjing dan kucing ini suka berantem? Saya baca artikel menarik sekali. Ternyata kita belajar sama-sama ya, kalau punya anjing itu kalau senang ekornya gimana Bapak Ibu? Berdiri ya, goyang-goyang. Kalau takut, anjing itu ekornya turun. Nah, saya baca artikel. Ternyata kucing itu sebaliknya. Kalau kucing itu senang, ekornya turun. Kalau takut, ekornya naik. Jadi ketika anjing ekornya naik, goyang-goyang ngajak main kucing, dikira lagi gak seneng, gegeran. Seringkali kita ini gampang miskomunikasi, dalam hubungan itu gampang miskomunikasi. Saya baca artikel lain. Satu kali ada seorang di kereta api ya, masuk ke toilet. Nah, ini kebetulan orang Jawa yang masuk toilet ya. Ketika lama sekali, udah antri panjang. Di depan pintu orang Sunda, diketok. Tok, 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 pakai bahasa Sunda. Atos, Mang. Di dalam, atos apa? Atos, Mang. Keluar dipukuli, Bapak. Ternyata ditanya, oh di apa sih, kok kenapa kok berantem? Iya ini ngomong, aku gak selesai soalnya pupnya atos. Oh bukan, atos Mang itu artinya apa dalam bahasa Sunda? Sudah selesai. Seringkali kita bahasanya kadang gak nyambung. Sama dengan Tuhan.
Seringkali kita itu nggak mengerti, kita pakai pikiran kita pakai kehendak kita. Seringkali salah. Saul, klik ya, di bawahnya Nadab dan Abihu ada Saul. Saul itu pengen ngasih Tuhan persembahan. Ketika dia hajar orang Amalek, habis. Tuhan sudah ngomong sama Saul, Saul habisi semua, bakar semua. Sama domba-dombanya, sama rajanya, bunuh semua. Saul pakai pikirannya sendiri. Waduh, domba-dombanya ini bagus ya. Kambing domba ini gemuk-gemuk, ini buat persembahan bagus nih. Disimpan. Apakah Tuhan berkenan? Saul nggak tahu hatinya Tuhan. Ini kesalahan kedua Saul. Langsung dia dicopot jadi raja. Bapak Ibu, hari ini yang paling harus kita tahu hati seseorang, itu hatinya Tuhan. Hatinya Bapak kita di sorga, kita ini harus kenal. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Tuhan ini pengen bawa aku kemana? Kalau Bapak di dunia tahu yang baik, gak pernah ngasih yang jahat sama anaknya. Percayalah kalau kita dekat Bapak di sorga, pasti diberi yang terbaik. Dituntun ke tempat yang bagus, indah. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia bercerita. Dia punya anak kecil ya, masih 2 tahun. Ketika mereka pertama kali masuk lift, ya, lift itu terbuka. Anak itu tiba-tiba gandeng papanya, karena anak itu takut, belum pernah lewat itu. Digandeng papanya. Tapi dia berani, karena bersama papanya. Dia masuk eskalator, lift itu, dengan kaca yang terbuka, wah kelihatan bawah, dia takut, tapi dia peluk papanya. Naik, keluar dari lift itu, wah dia senang. Pak, ayo naik lift lagi, gitu ya. Kalau kita menemui sesuatu yang baru, mungkin kita nggak tahu, kita takut, ayo kita memeluk Bapak kita di sorga. Bapak kita sudah tahu di depan kita itu ada apa. Bapak kita pasti menuntun kita ke air yang tenang, ke hidup yang berbahagia. Ayo kenali hati Bapak. Kenali hati Tuhan. Jangan menyusahkan hati Tuhan. Ayo banyak baca firman. Saya tutup dengan 2 ayat ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu ayat terakhir kita hari ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Seringkali orang nggak bisa bedakan loh Bapak Ibu, berarti ada ayat ini supaya sadar. Kita harus tahu mana yang hatinya Tuhan, mana yang bukan. Lanjut. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus perbarui akal budi kita terus. Banyak baca firman. Banyak baca firman. Ini isi hati Tuhan. Sampai kita tahu, oh ini Tuhan berkenan. Ini Tuhan gak berkenan. Kapan umat Tuhan menyusahkan hati Tuhan tanpa sadar? Kalau gak mengerti hatinya. Ya. Bapak Ibu, ayo kita banyak lebih dalam lagi belajar firman. Kenali hati Tuhan. Ayo perbarui hubungan kita dengan keluarga. Ya. Renew. Kunci diberkati Tuhan adalah kesetiaan. Setialah kepada pasangan, istri masa muda, suami masa muda, anak-anak. Dan terutama mengenal hati Tuhan. Perbarui hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita tuntun sama Bapak kita. Kita gak takut 2021 bersama Tuhan. Tahun kemenangan, tahun kebahagiaan, tahun Bapak Ibu semua disukses, diberkati Tuhan. Mungkin lewat sebuah lembah yang menakutkan. Tapi kalau bersama Bapak kita, Tuhan kita, lembah itu kita lewati dan kita berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Silakan tutup Alkitab Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, mari sama-sama kita katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya, ambil alih kuasa di tempat ini, jamah setiap hati. Mungkin ada hati yang terluka, biarlah kami diberi kekuatan untuk setia, karena setia adalah keputusan. Bawa Roh Kudus kuasa dalam hati kami. Bawa Roh Kudus kami mengerti kehendak Allah. Penuh sekali lagi. Oh, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tuntun kami Tuhan, menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari taruh tangan kita di dada kita. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamah jiwa kami Tuhan. Mungkin ada jiwa-jiwa yang kelelahan, mungkin ada hati yang sudah pudar kasihnya, sehingga sulit untuk setia. Mungkin ada anak-anak muda yang engkau berontak hatimu. Hari ini minta Roh Kudus, lembutkan hatiku, beri aku kekuatan, tuntun hidupku sempurna, jangan hancur Tuhan. Sekali lagi, Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubahkan hidup kami, perbaharui hati kami. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku
menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Tuntun kami Tuhan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami, tuntun kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Bawa kami mengalami dewasa rohani, peningkatan rohani. Hati kami boleh dibalut dengan kasih. Bila kami boleh memutuskan untuk setia kepada keluarga kami. Kami membangun mesbah bukan ditutupi air mata, tetapi ditutupi berkat Tuhan. Bila mesbah kami penuh sukacita. Bila kami tidak menyusahkan hati-Mu karena ketidakmengertian kami. Tapi bila kami boleh mengerti isi hati Bapa dan kami melakukannya. Terima kasih hamba-Mu berhenti bicara. Roh Kudus, Engkau terjemahkan segala kebenaran Allah sesederhana mungkin sehingga kami boleh mengerti. Dan biar